Pemirsa, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Berikut rangkaian kegiatan yang berlangsung sukses di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemirsa, peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia tahun 2024 di Kabupaten Oki begitu semarak dan sangat meriah. Berbagai kegiatan dan lomba pun digelar. Masyarakat menyambut gembira Hari Kemerdekaan RI tersebut. Bagaimana kemeriahan dan semarak HUT RI di bumi Bende Seguguk ini? Mari kita ikuti liputan selengkapnya. Peringatan HUT kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Kabupaten Oki pada tahun 2024 ini cukup semarak dan meriah. Berbagai kegiatan pun digelar, baik kegiatan perlombaan, kegiatan seremoni, puncak peringatan pengibaran bendera pusaka merah putih hingga acara karnaval dan pesta rakyat. Adapun berbagai perlombaan yang digelar di antaranya lomba tarik tambang, bakiak dan hadang-hadangan yang digelar di Gor Biduk Kajang Kayu Agung. Kemudian lomba gerak jalan indah dan gerak jalan tepat waktu. Pesertanya berasal dari kalangan instansi, tingkat sekolah atau pelajar, umum, dan instansi. Pada lomba gerak jalan indah dan gerak jalan tepat waktu ini, masing-masing regu menampilkan kerapian, keindahan, dan ketepatan waktu. Tidak jarang ada di antaranya yang menampilkan atraksi, yel-yel, serta penghormatan kepada undangan saat berada pada finish acara. Lomba ini pun disambut hangat oleh semua pihak, tak terkecuali masyarakat. Karena kemeriahan dan semarak HUT kemerdekaan ini tidak hanya digelar oleh pemerintah, tetapi juga ke seluruh pelosok desa. Setiap desa yang ada tampak ramai menyambut hari kemerdekaan ini dengan penuh kebahagiaan dan canda tawa. Berkumpul bersama mulai dari kalangan anak, remaja hingga dewasa. Dan yang tak kalah penting, serta menjadi ciri khas peringatan kemerdekaan yakni Panjat Pinang yang selalu dilaksanakan setiap tahunnya saat peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Para pimpinan pemerintah Kabupaten Oki menyampaikan kepada masyarakat agar peringatan HUT kemerdekaan RI ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Isi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif tanpa meninggalkan sejarah perjuangan bangsa dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Tetap menjaga tali persaudaraan yang kuat, cinta tanah air, menjalin persatuan dan kesatuan, mengutamakan rasa gotong royong, rasa peduli, saling mengasihi dan berbagi satu sama lain meski berbeda bahasa, adat, suku, dan asal, namun tetap satu yakni Indonesia.
Jangan mudah terpancing dan terprovokasi, sehingga memicu keributan serta keonaran. Karena dengan demikian, maka rasa persaudaraan dan keutuhan NKRI akan terpecah. Jika sudah demikian itu, artinya sebagai generasi penerus perjuangan, para pejuang dahulu dianggap gagal. Menurut saya, mengisi kemerdekaan itu adalah kita sebagai penerus harus melanjutkan perjuangan para pendahulu kita untuk memerdekakan Indonesia. Jadi saya punya istilah, jadilah perintis bukan pewaris, sehingga dapat berkreasi dengan baik, memanfaatkan potensi di negara kita yang kaya ini. Kemudian salah satu kunci keberhasilan lagi yaitu banyak-banyaklah kita berbuat kebaikan di negara ini, sehingga ide-ide untuk mengatasi keresahan dan kesulitan rakyat akan semakin banyak, asalkan disertai dengan niat yang tulus. Jadi perlu informasi kami sampaikan bahwasanya ke depan kita harus lebih ketat lagi dalam penganggaran, artinya harus selalu anggaran harus kita kencangkan ikat pinggang lagi, artinya jangan sampai terjadi besarlah pasak daripada tiang, itu istilahnya, jangan besar pengeluaran daripada penerimaan bagi daerah. Mengisi kemerdekaan yang baik itu seperti apa kira-kira? Artinya merdeka dari segala hal, artinya tidak ada hal yang tidak merdeka. Jadi seluruh masyarakat di Kabupaten Oki terutama bebas dari segala rongrongan, artinya intimidasi dari segala pihak. Bagaimana cara agar rasa nasionalisme tidak hilang di mata masyarakat? Ya mungkin dari pemerintahan Pak Jokowi ini sudah bagus, dengan kalau dari segi pemerintahan selalu mengaktifkan bela negara seperti upacara-upacara setiap hari yang kami lakukan ini dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dalam rangka hari peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia, tentu saja yang saya harapkan sebagai anak bangsa agar dengan kemerdekaan ini kita dapat lebih mengenang semua perjuangan yang dilakukan pendahulu kita, para pemimpin dan para pejuang untuk kemerdekaan yang kita raih pada saat ini. Kemudian dalam rangka mengisi kemerdekaan ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, adalah diantaranya melaksanakan napak tilas kembali perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, kemudian memperkenalkan keragaman budaya dan studi tentang keanekaragaman budaya di negara Indonesia, memperkaya hasanah kita tentang pendidikan kewarganegaraan, memperbanyak film-film dokumenter dan musik yang bisa menumbuhkan jiwa dan nasionalisme, kemudian tidak lupa menggunakan produk-produk dalam negeri. Kemudian hal yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan adalah dengan menumbuhkan perilaku positif, menghormati jasa pahlawan, menghargai nilai-nilai kemerdekaan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Jadilah masyarakat yang cerdas yang selalu mengenang jasa para pahlawan dalam merebut kemerdekaan. Jangan sampai salah langkah. NKRI milik kita, semua jaga kesatuan dan persatuan. Istilah kemerdekaan dengan kegiatan membanggakan, bukan memalukan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi Anyus melaporkan. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
Pemirsa, pemerintah Kabupaten Oki selain melaksanakan berbagai lomba pada saat perayaan HUT Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tahun 2024 juga melaksanakan berbagai kegiatan seremoni. Rangkaian kegiatan HUT ke-79 Republik Indonesia tahun 2024 di Kabupaten Oki juga diisi dengan kegiatan seremoni. Adapun kegiatan seremoni itu diantaranya renungan suci, pengukuhan paskibrah yang ditandai dengan pemasangan kendit dan penyematan lencana. Pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Oki tahun 2024 berjumlah 40 orang putra dan putri terbaik Kabupaten Oki yang paling membanggakan lagi 4 orang di antaranya berhasil menjadi anggota paskibrah tingkat provinsi Sumatera Selatan. Paskibra tentunya melalui proses yang panjang, proses seleksi dan juga intensif latihan selama beberapa bulan terakhir. Kesiapan dan dedikasi mereka dalam menjalani latihan mencerminkan komitmen yang kuat terhadap tugas nasional yang diembannya. Dengan disiplin dan kerja keras, mereka akan menjadi bagian dari upacara penting dalam memperingati Hari Kemerdekaan. Menjadi pasukan pengibar bendera pusaka bukanlah perkara mudah, namun menjadi kebanggaan tersendiri. Butuh semangat, keuletan, dan pantang menyerah menjadi salah satu nilai yang harus ditanamkan pada diri masing-masing. Kesuksesan pengibaran bendera merah putih saat detik-detik proklamasi itu tak luput merupakan peran besar dan pentingnya para paskibra. Tak sampai di situ saja, rangkaian acara juga diisi dengan mendengarkan pidato kenegaraan yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Oki. Apel, kehormatan, dan renungan suci kami yang hadir pada hari ini, Sabtu. Acara pun dilanjutkan dengan renungan suci yang digelar pada malam peringatan HUT RI 17 Agustus 2024 di Makam Pahlawan yang berada di Kayu Agung. WIB pada upacara untuk memperingati akan jasa-jasa para pahlawan. Suasana haru dan sedih tampak terlihat jelas tatkala para undangan yang hadir diberikan waktu sejenak untuk merenungkan bagaimana susah payahnya perjuangan para pejuang. Pahlawan kemerdekaan dalam merebut NKRI dari tangan penjajah, sehingga berhasil merdeka. Satu persatu para pahlawan tumbang hingga tetes darah terakhir. Mereka rela korbankan nyawa demi melihat anak cucunya merdeka, bahagia dan tersenyum seperti saat ini. Kemudian puncak acara yakni upacara detik-detik proklamasi. Begitu hikmat berlangsung di halaman kantor Bupati Oki, dipimpin langsung oleh PJ Bupati Oki Insinyur Asmar Wijaya. Dalam kesempatan itu dirinya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada petugas serta para peserta upacara sehingga berjalan lancar dan sukses. Lalu mengikuti upacara virtual dari IKN atau Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju.
Kemudian dilanjutkan ziarah Taman Makam Pahlawan guna mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Penaburan bunga pun dilakukan. Pada siang harinya, rangkaian acara dilanjutkan dengan kunjungan ke lapas kelas 2B Kayu Agung yang berada di Jalan Sepucuk Kayu Agung. Ada 860 warga binaan di lapas kelas 2B Kayu Agung mendapatkan remisi umum atau pengurangan masa tahanan di momen Hari Kemerdekaan ke-79 tahun 2024. 10 orang diantaranya dinyatakan langsung bebas. Adapun jumlah warga binaan yang menghuni lapas kelas 2B Kayu Agung saat ini sebanyak 1.035 orang. Momentum HUT RI diharapkan mampu tumbuh kembangkan sekaligus meningkatkan rasa nasionalisme, patriotisme dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan sila-sila yang ada. Sebagai generasi penerus, kita hanya tinggal mengisi kemerdekaan dengan baik dan bermanfaat untuk semua. Capaian-capaian sudah kita kerjakan, selama yang diharapkan oleh Bapak Jokowi yang disampaikan pada sambutan pidato kenegaraan kemarin. Jadi itu sudah kita lakukan dan sudah kita capai yang diharapkan oleh beliau. Pak, PR kita apa lagi Pak yang masih harus dilakukan? PR ke depan kita tetap harus mempertahankan angka inflasi, kemudian kemiskinan tetap harus kita tekan angka kemiskinan, kemudian juga kemiskinan ekstrim, ya. Nah itu, kemudian stunting kita berharap angka kita berada di bawah nasional, sasaran nasional 14%, kita berharap kita bisa menekan sampai dengan 10%. Mudah-mudahan kerja bersama dari seluruh OPD yang ada, OPD terkait dengan stakeholder dan juga dengan Forkopimda, harmoni dalam keberagaman agar dapat menyatukan perbedaan menjadi sebuah kekuatan tentunya. Dan harapan kita dengan semangat kemerdekaan ini, Oki akan bangkit dan betul-betul nanti karena ini dalam masuk tahapan pilkada, mudah-mudahan pemimpin ke depan yang terpilih nantinya betul-betul yang dapat menjiwai, yang dapat mengerti kebutuhan masyarakat Oki. Kita berharap bahwa apa yang menjadi visi misi pemerintah dalam rangka menuju Indonesia Emas terwujud, di mana tidak ada lagi pengangguran, SDM yang berkualitas, terbuka semua lapangan pekerjaan, tersedia sarana prasarana kesehatan yang berkualitas. Tentu ini akan menjadi harapan kita sebagaimana tujuan bernegara dalam Undang-Undang Negara Undang-Undang 1945. Mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif tanpa merugikan orang lain adalah tugas dan tanggung jawab kita semua sebagai generasi penerus bangsa. Mari kita gaungkan kemerdekaan, jangan sampai membuat pejuang kita kecewa karena ulah kita. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Rangkaian acara HUT ke-79 tahun 2024 Republik Indonesia di Kabupaten Oki ditutup dengan pelaksanaan kegiatan Karnaval Budaya dan Pesta Rakyat. Ribuan penonton padati lokasi acara, petugas pun kewalahan.
Rangkaian acara dalam rangka peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia tahun 2024 di Kabupaten Oki ditutup dengan dilaksanakannya kegiatan karnaval budaya dan pesta rakyat, di mana karnaval itu bertolak dari Taman Segitiga Emas menuju Gedung Kesenian Kayu Agung dengan jarak tempuh lebih kurang 1 km. Masyarakat begitu sangat antusias menyaksikan hiburan tahunan itu. Terlihat ribuan penonton datang berbondong-bondong memadati sepanjang jalan yang menjadi rute karnaval. Mereka hanya ingin menyaksikan atraksi arak-arakan karnaval atau pawai yang diikuti dari berbagai kalangan mulai tingkat sekolah TK PAUD, SD, SMP, SMA, instansi, dan umum. Menampilkan beraneka ragam pakaian adat Nusantara, TNI, Polri, pejuang profesi, dan pakaian lainnya. Selanjutnya, drum band, kuda lumping, sepeda motor hias, sepeda hias, gerobak hias, becak hias, mobil hias, keranda mati, dan pesawat. Usai pelaksanaan karnaval dilanjutkan dengan pesta rakyat pada malam harinya, bertempat di Gor Biduk Kajang Kayu Agung, dimeriahkan artis AXL Ramanda vokalis Drive Band, kemudian Warna Band, kontes ambiar, dance performance by Juju Art Management, dan perform by ASN Band. Tak ayal, penonton dibuat terpukau, bahkan tak jarang para penonton yang hadir berteriak memberikan semangat. Gemuruh suara penonton mewarnai suasana pesta rakyat pada saat itu. Masyarakat tampak membaur satu sama lain meski datang dari alamat yang berbeda. Sehingga hal ini menandakan betapa besarnya rasa persatuan dan kesatuan yang masih tertanam di hati masyarakat. Membludaknya masyarakat menyaksikan pawai karnaval dan pesta rakyat ini membuat petugas di lapangan kewalahan karena jumlah personil yang diterjunkan tidak sepadan dengan jumlah penonton yang hadir, sehingga petugas sedikit kesulitan mengatur lajunya prosesi acara. Namun hal itu tidak menjadi kendala terus berlangsungnya acara karnaval dan pesta rakyat yang digelar. Meski personil yang diterjunkan kewalahan, tetapi petugas tampak tetap semangat melaksanakan tugas demi terlaksananya kegiatan yang berjalan aman, lancar, dan kondusif, mulai dari kepolisian, dinas perhubungan, satpol pp, dan petugas lainnya dikerahkan dan ditempatkan di masing-masing titik. Arus lalu lintas pun sempat dibuat macet bahkan hingga mencapai puluhan meter. Petugas yang ada dengan sigapnya satu persatu mencoba mengurai kemacetan agar arus lalu lintas tetap berjalan normal, mengarahkan kendaraan sesuai anjuran yang telah diarahkan. Masyarakat dipersilakan untuk merayakan HUT kemerdekaan RI, namun jangan sampai terlena, tetap waspada, jaga keamanan dan ketertiban, tidak membuat kegaduhan yang memicu kriminal. Kita dari Kesatuan Bangsa dan Politik ini dalam rangka mempersiapkan hari ulang tahun ini, mempersiapkan paskibraka mulai dari proses karantina, pelatihan sampai dengan pelaksanaan penaikan dan penurunan bendera duplikat bendera merah putih di pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mengisi kemerdekaan yang baik itu seperti apa? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Ada beberapa macam yang perlu dilaksanakan oleh kita sebagai warga negara yang baik, yaitu hal-hal yang positif seperti mempelajari nilai-nilai luhur Pancasila,
terus mengikuti upacara bendera yang tak kalah pentingnya bagi masyarakat yang ada di seluruh penjuru tanah air di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini khususnya melaksanakan pengibaran bendera di rumah-rumah. Jadi kita ikut berpartisipasi mengibarkan bendera, menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur dalam rangka merebut kemerdekaan ini, terus meningkatkan kerukunan hidup beragama, toleransi, terus menghindari hal-hal yang sifatnya hoak dan provokatif terhadap masyarakat. Tahun Republik Indonesia yang ke-79 ini, mari kita sama-sama bersatu membangun Indonesia sesuai dengan hashtag Nusantara Baru Indonesia Maju. Jadi khususnya untuk Kecamatan Teluk Gelam dan Kabupaten Oki, Provinsi Sumatera Selatan, mari kita bersama-sama menjaga persatuan dan persatuan dalam rangka membangun Indonesia lebih baik ke depan. Ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa semangat untuk 45 semangat kemerdekaan harus tetap kita tumbuh kembangkan di masyarakat Desa Kejari, sehingga masyarakat ikut merasakan kemerdekaan ini, semangat perjuangan daripada pahlawan kita, masyarakat ikut merasakan, ikut merasa berjuang untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Kemerdekaan ini adalah kemerdekaan kita semua, jadi bukan hanya persoalan kemerdekaan kita lepas dari penjajah yang menjajah negeri kita, tapi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah di mana mudahnya lapangan pekerjaan, terus kemudian harga-harga pangan yang murah, kemudian pelayanan kesehatan yang baik, selain itu anak-anak kita mudah untuk bersekolah, biaya yang lebih murah, keamanan, dan lain sebagainya. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah negeriku, jayalah bangsaku, jayalah Indonesia, jayalah Kabupaten Oki, terus melaju untuk Nusantara Baru, Indonesia Maju, Merdeka. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi Anyus melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri spesial report hari ini. Saya Anggun Prisma dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live eksklusif only on iNews Premium Sports. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Ratusan orang yang terdiri dari aktivis 98, guru besar dan akademisi berunjuk rasa di depan gedung MK pagi hingga siang kemarin. Dalam aksinya mereka membawa sejumlah poster bertuliskan Indonesia Darurat Demokrasi hingga kawal putusan MK. Aksi digelar usai polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang dianulir oleh DPR RI melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi juga digelar untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tertinggi. Masa kemudian membubarkan diri usai sejumlah perwakilan mereka diterima langsung oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi.
Pemirsa, dalam audiensi dengan juru bicara MK, perwakilan massa menyampaikan sejumlah catatan dan juga sikap terhadap situasi demokrasi saat ini. Salah satu perwakilan massa, yakni sastrawan Gunawan Muhammad, bahkan tidak kuasa menahan tangis saat menyampaikan pernyataannya menanggapi situasi bangsa saat ini. Gunawan Muhammad menyebut pemerintah dan DPR telah melanggar konstitusi dengan memaksakan revisi Undang-Undang Pilkada. Saya bahagia bisa di sini. Maaf saya nggak bisa ngomong karena emosi saya. Ya kalau saya nggak menahan diri saya bilang kita revolusi aja. Tapi saya tahu bahwa ongkosnya banyak dan tagihannya kita nggak tahu kepada siapa. Tapi keadaan sudah keterlaluan. Sebetulnya DPR yang melawan konstitusi harus dibubarkan. Itu juga. Tapi saya nggak mau bilang. Ya bagus. Saya ucapkan terima kasih kesempatan ini. Sebenarnya saya bukan juru bicara. Tadi saya dibilang saudara Nong, komandan lapangan, bahwa saya sudah terlalu banyak tugas. Saya nggak tahu tugas saya apa. Jadi ini saya berlebihan bicara di sini. Terima kasih. Para hakim konstitusi yang terhormat, hari ini kami tambah terima kasih kami. Karena Anda telah mengembalikan bukan saja martabat Mahkamah Konstitusi, tapi juga hak-hak kami, khususnya hak demokratik dalam kompetisi politik. Telah lama hak-hak rakyat dilipat-lipat, bertahun-tahun politik diubah, hanya jadi permainan para juragan partai. Dalam memilih wakil dan pemimpin, pemilu dan pilkada praktis dan tertutup bagi rakyat yang luas dan tidak terbuka bagi mereka yang tidak berpartai. Padahal telah menjadi rahasia umum. Di dalam dan di luar parlemen, partai-partai telah menjadi bunglon, berubah, mirip kongsi jual beli suara, jual beli dukungan, jual beli integritas. Dan telah menjadi rahasia umum pula bahwa politik pada hari ini bukan lagi memperjuangkan untuk perbaikan kehidupan rakyat. Kini politik adalah medan perdagangan. Semua diringkus untuk dipertukarkan dengan kedudukan dan dengan kekuasaan. Perilaku jujur disisihkan karena tidak laku. Perilaku tidak jujur menjadi kelaziman yang baru. Betapa menyedihkan. Bung Hatta, guru bangsa dan guru kita semua, pernah berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur susah untuk diperbaiki. Siapa yang tidak jujur? Elit politik kita, para juragan parpor besar dan kecil, telah mempersulit perbaikan perilaku yang tidak jujur ketika mereka kian berkuasa. Apalagi ketika mereka bersekongkol dalam sebuah kartel politik keculasan. Ini yang terjadi pada hari ini di gedung DPR RI. Anda, para hakim yang mulia, berdiri di depan melawan itu. Anda bukan saja mencegah para pembegal demokrasi menjadi kekuatan yang menentukan dalam pemilu dan pilkada.
Anda harus mengembalikan demokrasi menjadi percaturan demos. Rakyat banyak, mereka yang berhak. Pemirsa, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Kamis siang. Usai melakukan kunjungan, Gibran bungkam ketika ditanya soal putusan Mahkamah Konstitusi oleh awak media. Demikian juga dengan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, tidak memberikan komentar sedikit pun terkait putusan MK ini. Sedikit mas, sedikit aja mas, apa soal sedikit mas. Hari ini kan putusan mas Gibran. Mas, ayo mas, sedikit aja mas. Udah sembako. Ayo mas. MK sedikit pak. Pak Julhas, mau MK gimana pak? Sedikit aja pak, soal MK. Ya, pemirsa, kobaran api ini dengan cepat merembet ke sejumlah ruang sekolah, diantaranya laboratorium komputer, gudang, dan juga ruang praktikum. Puluhan komputer beserta peralatan sekolah lainnya ludes terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 10 malam dan menurut penjaga sekolah, asap muncul dari atap ruang komputer. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil damkar tiba di lokasi kebakaran. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki oleh kepolisian. Untuk korban jiwa tidak ada. Cuman untuk kerugian ini dari fisik bangunan, kemudian ada sekitar 25 unit komputer. Terus api diketahui dari? Api diketahui pertama kali dari gudang, terutama di atas plafon. Jadi bukan dari bawah ya Pak? Bukan. Warga yang mengetahui kejadian tewasnya M. Zafran Al-Farizi, bayi berusia 2 bulan, langsung menangkap terduga pelaku Nur Fadilah yang tak lain ayah kandung bayi. Warga yang kesal sempat memukuli pelaku sebelum diserahkan ke aparat Polsek Seragi, Pekalongan, Jawa Tengah. Bayi Zafran, anak pasangan Nur Fadilah, 27 tahun, dan Vera Rahayu, 23 tahun, warga desa Mejasem, Siwalan, Pekalongan, ditemukan tewas mengenaskan di kamarnya. Korban ditemukan dengan mulut dan hidung berdarah. Diduga Zafran meninggal dibunuh ayah kandung sendiri. Saat kejadian, sang ibu dan sang nenek tengah menghadiri hajatan di rumah tetangganya. Sang bayi dititipkan kepada ayahnya dengan posisi sedang tidur. Sepulang dari acara hajatan, bayi Zafran Al-Farizi ditemukan dalam kamar sudah tak bergerak dan ada darah keluar dari hidung serta mulut. Korban kemudian dibawa ke Puskesmas Seragi dan dinyatakan sudah meninggal dunia. Kami memeriksa keluarga terdekat, meminta keterangan, kemudian kita duga pelaku ini kita amankan dari rumah. Sempat dievakuasi dan dari rumah itu ya? Ya, kami evakuasi, Polsek mengevakuasi terduga pelaku. Penanganan saat ini kami amankan pelaku, kemudian untuk penanganan lebih lanjut di Satreskrim Polres Pekalongan. Kejadian ini membuat terkejut warga sekitar dan berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Peristiwa tabrakan beruntun minibus di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terjadi pada Kamis pagi. Minibus dikemudikan pelaku berinisial AP, 19 tahun, bersama 4 rekannya menyeruduk warung kelontong dan 5 pengemudi motor di Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Pelaku bersama rekannya diduga mabuk setelah pesta minuman keras. Sejumlah barang bukti botol miras yang juga ditemukan di dalam kendaraan pelaku. Akibat laka lantas ini, 5 korban dilarikan ke rumah sakit.
Seorang korban, Hubertus Hendro, 29 tahun, meninggal dunia di rumah sakit Stella Maris akibat patah di bagian leher, dada tergores, lutut kanan dan kiri lecet. Pasca kejadian, Satlantas Polrestabes Makassar mengamankan barang bukti kendaraan pelaku. Selain itu, polisi juga menetapkan tersangka pengemudi minibus. Saat kejadian, pengemudi minibus ini diduga berupaya melarikan diri, namun terhalang panggung pesta. Pertama menyenggol warung, ya, kemudian selanjutnya menyenggol motor, di depannya ada 5 unit motor, ya, jadi ada korban 5 orang, 1 orang meninggal dunia, ya, di rumah sakit, dan 4 lagi sementara ditangani oleh pihak rumah sakit, ya. Kemudian di dalam mobil tersebut ada 5 penumpang, ya, 5 penumpang, 3 sudah kami amankan, yang satunya sementara dicari. Sejumlah barang bukti akibat laka lantas ini telah diamankan di unit laka lantas Polrestabes Makassar. Sementara sejumlah korban lainnya masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang sopir mobil box terjepit badan kendaraannya setelah tabrakan dengan truk tronton di Jalan Raya Sukabumi Bogor, Desa Sundawenang, Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban hingga harus memotong pintu mobil. Setelah dievakuasi, korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, namun naas korban tak bisa diselamatkan. Sebelumnya kecelakaan terjadi akibat truk tronton menyalip sepeda motor di tikungan. Di jalur berlawanan melaju mobil box yang dikemudikan korban. Akibatnya tabrakan pun tak terhindarkan. Polisi yang tiba di lokasi kejadian kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Ya, itu kan posisinya tikungan. Posisi positif saya kan ngambil kanan gitu. Jadi yang mobil berlawan arah itu nggak ngerem gitu. Dari Cigombong mau ke Pelabuhan Ratu. Akibat kecelakaan itu, arus lalu lintas kendaraan di jalan menuju Sukabumi maupun sebaliknya sempat tersendat. Saat ini kasus kecelakaan tersebut masih dalam penyelidikan anggota Polres Sukabumi, Jawa Barat. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. James Tomalata membunuh dan memutilasi istrinya di rumah mereka di Jalan Serayu Selatan, Kelurahan Bundelrejo, Kota Malang, Jawa Timur. James membunuh dan memutilasi jasad korban menjadi 10 bagian. Ia kemudian menaruh bagian tubuh korban dalam ember di teras depan rumah. Setelah rangkaian proses persidangan, James divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang. Putusan hakim sesuai dengan tuntutan jaksa, sementara kuasa hukum menyatakan banding. Awal memang sudah ada perencanaan, kejadiannya itu kan Desember, terus sebelum Desember itu bulan sekitar Agustus kan istrinya minggat lah, kabur dari rumah soalnya sering. Dan kami akan ajukan banding dan sudah kita konsultasikan juga dengan James tadi. Kasus pembunuhan dan mutilasi ini menggegerkan warga karena terdakwa sempat memamerkan potongan tubuh korban kepada tetangga sebelum ia akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menjelaskan hasil pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo terkait kelanjutan pemberian hak khusus pengelolaan tambang kepada Nahdlatul Ulama. Pemerintah telah menerbitkan izin usaha pertambangan kepada NU seluas 26.000 hektar di Kalimantan Timur. NU kini tengah membentuk struktur organisasi untuk mengelola perusahaan tambang batubara yang akan beroperasi pada Januari 2025. Selain itu, NU juga menyampaikan rencana untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara. Kemarin kami sampaikan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan konsesi sampai dengan terbitnya IUP, sehingga kami sekarang siap untuk segera mengerjakan usaha pertambangan di lokasi yang sudah ditentukan. Dan kemudian kami juga sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kami ingin juga ikut berinvestasi di IKN. Nanti insya Allah kami ingin membeli tanah di IKN itu
Ya, mudah-mudahan bisa sampai 100 hektar misalnya. DPP PDI Perjuangan mengumumkan nama calon kepala daerah untuk 169 daerah di Indonesia yang terdiri dari 6 provinsi, 151 kabupaten, dan 12 kota. Rekomendasi yang diberikan PDIP berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyinggung soal kemungkinan mendukung Anies Baswedan di Jakarta. Itu kan suruh gotong Pak Anies ya, iya toh? Siapa yang nggak lihat? Aku aja lihat kok. Itu katanya sopo? Saya tanya mana dia si Komar. Itu Satgas apa ya? Kok namanya Satgas hitam ya? Terus katanya Pak Komar, oh Satgasnya itu memang ini apa mau dukung Pak Anies itu Bu. Oh gitu. Aku bilang enak aja ya. Ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih kalau mau PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya tan ibu-ibu aja nggak nepok tangan. Hehehe. Koalisi Indonesia Maju Plus solid mengusung Ridwan Kamil dan Suswono untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Solidnya Kim Plus dibuktikan dengan perolehan kursi yang signifikan sebagai modal bertarung RK dan Suswono dalam kontestasi Pilkada. Saat ini seluruh partai Koalisi Indonesia Maju bergabung untuk mendukung Ridwan Kamil. PKS, PKB, dan Nasdem yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan memberikan sinyal bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Termasuk Partai Perindo yang juga memberikan dukungannya pada Ridwan Kamil. Jika demikian, maka Ridwan Kamil dan Suswono akan diusung oleh 9 partai politik dengan total perolehan 90 kursi. Jumlah itu jadi modal yang mumpuni bagi Ridwan Kamil dan Suswono untuk bertarung di kontestasi Pilkada Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera akhirnya melabuhkan dukungannya kepada Ridwan Kamil. Bukan tanpa alasan, pasalnya kader PKS Suswono diplot mendampingi Ridwan Kamil dalam gelaran Pilkada Jakarta 2024. Sikap PKS yang mendukung Ridwan Kamil berbalik arah setelah sebelumnya PKS sempat mendukung Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta di Pilkada 2024. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan kepada calon kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Dukungan diberikan kepada pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Siak, Alfedri dan Husni Merza. Petahana ini berkomitmen melanjutkan pembangunan infrastruktur dan akses air bersih, serta mengembangkan pertanian dan perkebunan. Kemudian kita punya kawasan pertanian. Di Siak ada 5.000 hektar lahan persawahan, itu juga menjadi lumbung padi dari Riau, dan ini juga akan kita kembangkan. Ya, termasuk potensi lain adalah perkebunan sawit, ada 347.000 hektar. Sekarang baru ada 24 pabrik dan itu juga bisa dikembangkan. Rekomendasi Partai Perindo juga diterima bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, Kasmarni dan Bagus Santoso, serta bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto dan Hendrizal. Itu ada dua potensi sumber daya alam yang memang itu membangun kekuatan, menggeliatkan ekonomi di seluruh Provinsi Riau, terutama di Kabupaten Bengkalis. Jadi Kabupaten Bengkalis ini memang minyak dan devisa nasional itu diantaranya adalah dari daerah wilayah kami Kabupaten Bengkalis. Di tatanan birokrasi yang kurang baik, kemudian juga pemerhatian kepada masyarakat dan lingkungan serta pembangunan, kita akan coba untuk menata kembali di infrastruktur yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah memberikan surat rekomendasi dukungan B1 KWK, seluruh kader dan simpatisan Partai Perindo akan bergerak memenangkan pasangan calon yang didukung dan diusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura.
Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifina Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Asosiasi Perbankan Palestina mengatakan bahwa semua bank di Gaza telah menghentikan operasinya, merupakan kemunduran terbaru dalam kondisi hidup yang memburuk di wilayah yang dilanda perang tersebut. Basar Yasin, manajer umum Asosiasi Bank di Palestina, mengonfirmasi penutupan tersebut pada hari Rabu. Asosiasi ini mewakili bank-bank di tepi barat dan Gaza. Beberapa bank telah beroperasi secara semi-operasional di Gaza sebelum hari Rabu, termasuk cabang besar Bank of Palestine di kota Deir al-Balah. Tidak segera jelas mengapa cabang tersebut, tempat terakhir di mana orang Palestina bisa menarik uang tunai, ditutup. معاناة شديدة بالنسبة لنا لما نأخذ الراتب بدك تروح على مصرف أو على دكانة أو على سوبر ماركت عشان يأخذ نسبة الفرقية نسبة الصرف وفي نفس الوقت طبيعة المصاري ذايبة تالفة تركب مع السواق بيعمل لك مشكلة بتروح تشتري من بيع خضرة بيعمل لك مشكلة وأساسا الفلوس كلها مش موجودة الأساس الفلوس كلها ذايبة كلها منتهية يعني تالفة. Perang selama 10 bulan ini telah menghancurkan ekonomi Gaza yang sudah rapuh, memindahkan sebagian besar penduduk, menyebabkan kerusakan luas dan meninggalkan sebagian besar pekerja Palestina menganggur. Krisis uang tunai telah memperburuk masalah ini dengan orang-orang yang mengungsi memiliki sedikit atau tidak ada akses ke tabungan mereka yang minim, sementara harga makanan dan barang-barang dasar meningkat. Selama berbulan-bulan antrean panjang berjam-jam telah terbentuk di luar beberapa cabang dan tempat penukaran uang yang masih berfungsi dengan batasan jumlah yang dapat ditarik. Serangan Israel di Gaza pada Kamis pagi menewaskan setidaknya 16 orang. Rumah sakit Martir Al-Aqsa di kota Deir al-Balah menerima 15 mayat dalam serangan di kamp pengungsi Magazi dan Nusairat serta di Deir al-Balah Timur. باللي فيها من أطفال من زلام من نسوان من كل ما هم قليل يعني زي كأنك لسه مش بنيها يعني صبح كأنها مش بنيها. Di antara mereka terdapat 3 anak-anak dan seorang wanita. Seorang anak juga tewas di kota selatan Khan Yunis. Mayatnya dibawa ke Deir al-Balah karena ambulans tidak dapat mengakses jalan pantai. Di rumah sakit, orang-orang berkumpul untuk mengidentifikasi mayat-mayat yang dibaringkan dan ditutupi selimut. Seorang pria memegang tubuh kecil yang dibungkus kafan putih, sementara seorang wanita di sampingnya menangis sebelum doa pemakaman dimulai. Di sisi Lebanon, asap tebal membumbung karena kota Jam menjadi sasaran tembak berat Israel. Hizbullah membalas dengan membom kota perbatasan Israel, Metula, yang terletak di sebelah atau di bagian Lebanon. Israel dan kelompok pejuang Lebanon telah saling serang hampir setiap hari selama lebih dari 10 bulan di tengah perang Israel melawan Hamas, sekutu Hizbullah. Adu tembak ini telah menewaskan lebih dari 500 orang di Lebanon, terutama pejuang dan termasuk sekitar 100 warga sipil dan non-kombatan, kemudian 23 tentara serta 26 warga sipil di Israel. Berbagai kelompok menandai konvensi nasional Partai Demokrat di Chicago, meski relatif jauh dari tempat berlangsungnya konvensi di United Center yang mendapat penjagaan berlapis.
Kelompok demonstran terbesar adalah berbagai kelompok pro-Palestina. Our demand is to cease fire, one, and then two, the embargo and sending the weapon to Israel and invest the money in American people. Slogan Abandon Biden atau Tinggalkan Biden yang tadi diusung para demonstran beralih menjadi Abandon Harris. Dengan mundurnya Presiden Joe Biden dari pencalonan, digantikan Wakil Presiden Kamala Harris. She's had to have a harder tone on condemning Israel's killings of civilians in Gaza. But her policies are still giving unending U.S. military aid to Israel. Pendapat serupa juga diungkapkan di dalam arena konvensi. Really all that it is for Harris right now is just sympathy. She's not politically that much different from Biden. She just says she's more sympathetic and I don't think that that's going to translate into votes. I think that for young people, they want to see a ceasefire. Tapi delegasi lain menolak pembatasan bantuan ke Israel. I don't really know that that's appropriate. First of all, foreign policy is very complicated, and this frankly, this entire conflict has been anything but simple. The people of Gaza are stuck between Hamas and Israel, and conditioning aid to Israel is not going to necessarily make Hamas come to the table. Survei belakangan menunjukkan merosotnya dukungan bagi ofensif militer Israel di antara warga Amerika Serikat. Survei Gallup menunjukkan bila pada awal perang Israel-Hamas, 50% responden mendukung serangan balasan Israel, maka pada pertengahan 2024 hanya 42% yang mendukung. Jika kita melihat hasil survei terbaru yang dirilis pada pertengahan Agustus oleh Jen Forward dan University of Chicago, mayoritas kaum muda di Amerika Serikat mendukung gencatan senjata di Gaza. Meski dukungan ini bervariasi tergantung dari afiliasi politik responden. Gencatan senjata ini didukung sekitar 63% pemilih muda Partai Demokrat dan sekitar separuh dari pemilih muda Partai Republik. Pada saat yang sama, dalam skala prioritas, mayoritas responden tidak melihat isu Gaza sebagai isu yang menentukan dibandingkan dengan isu domestik seperti inflasi dan juga imigrasi. Sebagian tokoh Partai Demokrat mendesak pemimpin Amerika Serikat mendengarkan aspirasi arus bawah, termasuk Andre Carson, anggota DPR Amerika Serikat mewakili Indiana, yang juga seorang Muslim. The Muslim voting bloc is huge, the Arab voting bloc is huge and considerable and notable, and so parties need to listen. They shouldn't shun them or make flaky promises only to renege on those promises once they get into office. Banyak pemilih Muslim dan Arab terkonsentrasi di negara bagian penentu, termasuk Michigan dan Minnesota. Dari Chicago, Illinois, Tarsir Ziman, Naras Prameswari, dan tim VOA. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.